Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Dwi Pujihati dari kelas MN19B. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis Firdasop. Bab 1, analisis legal bisnis. Yang kedua, latar belakang. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak bisnis ini dibangun, tetapi juga menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli serta harapan memberikan laba kepada para pemiliknya. Bisnis adalah keseluruhan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan, seperti produsen, pedagang, konsumen, dan industri di mana perusahaan berada, dalam rangka memperbaiki standar kehidupan mereka. Slide kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam studi ini sebagai berikut. Bagaimana kelayakan studi bisnis Firdasop di Karawang? Berdasarkan kajian aspek hukum dan legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek ekonomi dan sosial, aspek teknis dan operasional, dan aspek finansial. Tujuan penelitian untuk melaksanakan layak atau tidaknya bisnis Firdasop di Karawang didirikan berdasarkan dari aspek hukum dan legalitas, pasar dan pemasaran, ekonomi dan sosial, teknis dan operasional, dan aspek finansial. Berikutnya, bab 2 mengenai aspek hukum. Menurut Mailani 2018, hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenai sanksi. Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antar masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Dalam aspek hukum, menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya terdiri dari identitas perusahaan, aspek legal, aspek manajemen, dan uraian kerja. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Firdasop, jenis usaha perdagangan, kegiatan usaha memperjualbelikan. Alamat, lokasi di Jalan Farep nomor 455 atau 458 Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemilik, nama pemilik Firda Dwi Pujihati. Logo seperti yang ada di PPT. Aspek legal. Menurut Rini Fitriani 2017, legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha. Nama perusahaan CV Firdasop. Bentuk usaha CV, akta notaris, nama Cahyani SHMM. Keputusan Menhumkam memberikan pengesahan Badan Hukum Firdasop sesuai akta yang dibuat oleh notaris Cahyani SHMM pada tanggal 28 Mei 2021 dengan nomor pendaftaran 80220332432105269. Aspek manajemen. Menurut Gita 2016, aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang membahas mengenai manajemen dan pengorganisasian dalam rangka melaksanakan proyek tertentu. Aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam sebuah laporan studi kelayakan bisnis. Aspek yang dijalankan oleh tim manajemen ini akan membuat studi kelayakan bisnis mencapai tujuan yang menentukan layak tidaknya suatu bisnis. 1. Komisaris Firda Dwi Pujihati, Direktur Dede Chandra, Manajer Produksi Muhammad Noval Rizky Fadila, Staf Pemasaran Rifa, Manajer Umum dan Keuangan Wulandari. Selanjutnya ada bagan organisasi dari CV Firdasop.
Bab 3. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran. Dalam toko ini, pasar sasaran yang dituju adalah sebuah kalangan karena perlengkapan pakaian itu semua akan membutuhkannya. Seperti target demografi, perempuan, laki-laki berusia tak terbatas. Pekerjaan, karyawan swasta, mahasiswi, ibu rumah tangga. Target lokasi, Karawang dan daerah sekitarnya. Karakteristik, perlengkapan pakaian, wewangian pakaian, alat-alat pakaian, dan kebutuhan pakaian. Ada segmentasi pasar. Menurut Andai 2020, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda, seperti segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis. Selanjutnya ada potensi pasar. Melihat dari peluang pasar, saat ini memang sudah banyak yang menjual perlengkapan pakaian dari perlengkapan untuk menyetrika, mencuci, dan tempat penyimpanan pakaian tersebut. Tetapi jarang dari mereka yang hanya berfokus pada perlengkapan pakaiannya saja, sehingga membuat peluang usaha ini sangat besar. Selanjutnya ada posisi pasar. Strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan citra atau persepsi unik dari suatu merek, produk atau layanan di benak pelanggan. Dari tempat toko Firdaus Shop ini, posisi pasarnya tersebut ke tempat yang sangat strategis karena berada di kota, sehingga memudahkan semua pelanggan untuk berbelanja. Tidak hanya itu, kami menyediakan situs untuk pembelian online sehingga memudahkan pelanggan agar berbelanja tanpa harus keluar dari rumah. Selanjutnya ada strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Strategi ini menggunakan semua alat pemasaran dalam perusahaan yang dikenal dengan konsep marketing mix 7P, yaitu produk, price, promotion, place, people, process, and physical evidence. Selanjutnya ada bab 4, aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi. Menurut Indra Rio 2021, aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatnya. Pengertian aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Berikut ada pendapatan produk dan UMR. Aspek sosial. Menurut Indra Rio 2021, aspek sosial adalah mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum ada campur tangannya dari manusia. Pengertian aspek sosial adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial. Secara umum, aspek sosial membahas mengenai hal-hal yang berkenan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Berikut ada tenaga kerja, dampak terhadap lingkungan masyarakat, dan dampak terhadap industri lainnya. Selanjutnya, bab 5, aspek teknis dan operasional. Secara umum, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi, yaitu 1. Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. 3. Agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. 4. Agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. 5. Agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada cakupan produk. Firdaus Shop ini memilih produk yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan karena pakaian adalah kebutuhan sehari-hari kita, menjadikan semua orang membutuhkan perlengkapan untuk pencucian, menjemur, dan penyimpanan pakaian tersebut.
Berikut ada layout atau tata letak dari toko Firda Shop ini. Ada gudang atau toilet, ada rak untuk penyimpanan produk kita, dan tempat parkir, serta fasilitas lainnya. Bab 7. Aspek finansial. Kebutuhan modal. Modal dasar yang diperkirakan 2 miliar, 2.000 lembar atau 2 juta. Dalam CV Firda Shop ini terdiri dari 3 orang pendiri, di mana pembagian saham yaitu 40% dipegang oleh owner atau Firda. Dede dan Nopal memegang saham masing-masing 30%. 1. Modal ditetapkan. Modal ditetapkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi. Untuk modal awal ditetapkan sebesar 1.500.000.000 untuk tahun pertama. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan. Modal biaya operasional dibutuhkan sebesar 217.405.500. 3. Biaya. Biaya adalah besaran dana dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk dan jasa. Selanjutnya ada kebutuhan investasi. Firda Shop merupakan usaha baru dan tidak memiliki induk usaha sebelumnya. Firda Shop mendirikan usaha dengan nilai investasi senilai, melainkan hanya dari tabungan pemilik serta pinjaman dari bank. Biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin. Biaya aktiva tetap. Biaya tetap berwujud, aktiva atau aset tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai, berupa tanah, pembangunan, peralatan, inventaris kantor, kendaraan. Biaya tetap tidak berwujud, aktiva atau aset tetap tak berwujud biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan antara lain hak cipta, lisensi, merek dagang. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional di sini seperti biaya gaji karyawan dan THR, biaya alat tulis toko, biaya keamanan dan kebersihan, biaya telepon, biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan investasi toko, biaya penyusutan kendaraan 26 juta, biaya bensin dan parkir 66.920.000 rupiah, biaya servis kendaraan 7.785.500. Jumlah keseluruhan dari biaya operasional sebesar 217.405.500. Selanjutnya ada arus kas, tabel kas selama umur ekonomis. Firda Shop mendirikan usaha dengan nilai investasi senilai 5 miliar. Modal investasinya 40% berdasarkan dengan nilai bunga 25%. Umur ekonomis 4 tahun, nilai sisa sebesar 1.250.000.000. Perkiraan pendapatan sebesar 6 miliar per tahun. Dan biaya yang dikeluarkan rata-rata sebesar 3 miliar per tahun. Belum termasuk penyusutan pajak 20%. Selanjutnya ada metode payback periode atau PP. Penyelesaian outlines investasi sebesar 5 miliar. Profit tahun pertama sebesar 1.700.000.000 dikurang 3.300.000.000. Profit tahun kedua sebesar 1.850.000.000 dikurang sebesar 1.450.000.000. Jadi payback period sama dengan 2 tahun plus 1.450.000.000 dibagi 3 miliar dikali 1 tahun sama dengan 2 tahun 5 bulan. Selanjutnya ada ARR atau Average Rate of Return. Rata-rata IT sama dengan total IT. Umur ekonomis sama dengan 6.750.000.000 dibagi 4 sama dengan 1.687.500. ARR dikali investasi sebesar 67,5% dikali 5 miliar sama dengan 3.375.000.000. Jadi proyek
layak dijalankan. Selanjutnya ada Probability Index atau PI. Probability Index merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis kelayakan suatu usaha. Selanjutnya ada Internal Rate of Return atau IRR, sehingga IRR 28,9% lebih besar dari bunga pinjaman, maka proyek diterima. Kesimpulan kelayakan bisnis dari hasil perhitungan aspek finansial. Tabel berikut merupakan kesimpulan. Bab 7 ada penutup. Kesimpulan, dari aspek legal bisnis perusahaan ini memiliki legalitas hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dari aspek pasar dan pemasaran, perusahaan ini memiliki bauran promosi yang efektif dan memastikan penjualan yang baik dan pemasar yang berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dari aspek ekonomi dan sosial, teknologi dan produksi, perusahaan ini sangat rapi. Dan dari aspek finansial, perusahaan ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.